Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Seperti kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal buih dosa telah kita kerjakan. Atas nama Tulus Muhammadiyah melalui melaksanakan ketiga karena kemarin dilaksanakan oleh kaum berjasa. Hari itu kami memenuhi dari anggota kursi melaksanakan kegiatan ibadah minggu. Baji, izin Baji. Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat umur yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita bisa hadir bersama di rumah duka mencalian mukunan sabah hatiran lusuh dalam rangka melaksanakan takziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus kongsi, Bapak Ibu jamaah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin dan keluarga yang dalam hal ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya demi peristiwa yang Allah perlihatkan kepada kita. Kafa bil mauti wa'izah. Jadikanlah maut itu, kepergian orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita, sebagai pelajaran, kata Rasul. Pelajaran itu artinya bisa kita memetik dan mengambil hikmah, mengambil ilmu, mengambil dalam rangka kita untuk selalu bertafakkur dan taqarrub ilallah, bahwa maut atau kematian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sampai detik ini Allah belum mengizinkan yang namanya
yaitunya kiamat kubra, kiamat besar. Berarti orang yang telah mendahului kita sekarang masih berada di alam barzah. Ada yang menyatakan alam penantian, ada yang menyatakan dinding, ada yang menyatakan hijab. Alam penantian yang akan dinanti proses selanjutnya. Dinding, hijab, bahwa pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kalau sudah bahasanya bahasa akhirat atau akhir, itu adalah sesuatu yang tidak ada sesudah itu lagi. Maka itulah yang disebut dengan akhir atau akhirat. Oleh sebab itu, mulai daripada awal generasi manusia, Nabi Adam alaihissalam, terakhir mungkin tadi kalau ada yang dikebumikan, itu masih berada di alam barzah. Dan saudara-saudara kita itu sudah menjalankan beberapa episode yang beliau lalukan. Alam ruh, alam iradat kehendak Allah, alam rahim, yaitunya 9 bulan 10 hari ratu-ratu, alam dunia, alam maut, alam sakarat, dan sekarang berada di alam barzah. Sudah 6. Sementara kita baru 4 yang kita lalui. Dan semuanya itu adalah siklus kehidupan manusia, yang mana manusia itu tidak ada yang kekal dan abadi. Belum bako, belum kekal, tetapi adalah fana. Itu ketinjauan ilmu tauhid, lenyap, habis. Jadi setiap proses itu akan berakhir, habis. Jadi oleh sebab itu, kata Rasul, kalau ingin kita sukses di alam selanjutnya, maka alam dunia inilah sebagai penentu. Kalau kita ingin baik, sukses dan selamat di alam sakarat, alam dunia. Ingin selamat kita di alam maut, alam dunia. Ingin selamat kita di alam barzah, alam dunia. Ingin selamat kita nanti di hari akhir, hari kiamat, di alam dunia ini, di sirat, nanti di mizan, ada kitab, timbangan, mizan, dan juga surga atau neraka. Penentunya adalah alam dunia. Jadi oleh sebab itu, sebagai muhasabah diri bagi kita, karena kita masih berada di awal tahun baru 2024, dan insyaallah menjelang Ramadan. Kita berada sekarang di bulan Rajab, ya Biji, bulan Rajab ya. Maka oleh sebab itu, jangan sia-siakan umur yang dititipkan oleh Allah. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, kata Rasul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Barzah, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di akhirat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup. Nah, ini persoalan hidup. Persoalan hidup yang kita lakukan, penyelesaian nanti di akhirat. Jadi supaya tidak panjang persoalan permasalahan hidup kita, maka selamatkanlah diri kita mulai dari sekarang. Apa saja itu, kata Rasul? An umrihi, umur kita. Kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya, karena ini adalah titipan Allah. Ya, namanya titipan itu suatu saat pasti akan diambil. Oleh siapa? Oleh yang menitip. Siapa yang menitip? Itunya Allah. Ruh adalah titipan, jasad ini titipan, semuanya ini adalah titipan. Maka konsepnya manusia bukan hak milik, tetapi adalah hak pakai. Kalau hak pakai, silakan manfaatkan sebaik-baiknya umur yang Allah titipkan. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah, kalau orang tua awak ko, beliau umur 99
89. Itu kalau ibarat bayalan itulah jauh perjalanan beliau. Lalamoh dirasoi, la panjang dan dicalik dalam kehidupan. Itu sangat luar biasa. Tentu sepanjang perjalanan beliau itu banyak yang beliau lihat, banyak yang beliau lakukan. Mudah-mudahan kita berharap keluarga yang ditinggal, masyarakat, jamaah, sanak famili, semoga sepanjang kehidupan beliau bisa menuai yang terbaik di sisi Allah hendaknya. Karena kita hanya bisa berharap, yang memberikan, yang mengabulkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lepas diminta di situ anak yang soleh. Kan itu yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Waladun solehun yad'ulah, anak-anak. Jadi anak-anak itu banyak. Bisa anak kandung awak seorang dari turunan kita, bisa anak-anak didik-didik, bisa anak-anak binaan-binaan, dan itu anak itu banyak sifatnya. Yang penting doakan. Semoga dengan doa-doa yang kita mohon kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik kepada beliau. Beliau sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Itu namanya bahasanya qata'. Jadi idzal matal insan, apabila meninggal manusia, qata', terputus. Jadi terputus di situ makasihnya. Dulu beliau rajin ke rumah saji, kini tidak bisa ke rumah saji. Dulu beliau rajin duha, sekarang tidak ada duha. Dulu beliau rajin sholat 5 waktu, pelihara sholat sunnahnya, sekarang tidak bisa lagi. Itu yang qata' itu, terputus. Nah, itu yang salasin itu, yang 3 itu. Di antaranya adalah anak-anak. Nah, jadi anak-anak jangan sampai putus asa. Doakan orang tua kita. Sia anak tu. Anak itu adalah bukan hanya kita mendoakan orang tua kita selepas sholat, tetapi kapan saja. Takana pas mencari foto atau pintih di utak di ingatan awak, doakan langsung. Allahumma ufirlaha. Yang simpelnya Allahumma ufirlaha warfa' darajataha. Atau Rabbi firli itu boleh jo. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh juga gitu. Yang populernya. Yang penting doa-doa yang terbaik. Kemudian apapun yang kita lakukan oleh anak-anak itu, maka kebaikan itu mengalir kepada orang tua kita. Apapun yang kita lakukan kebaikan, sabui salah, besar ataupun kecil. Makanya kita dianjurkan sebagai anak berbuat kebaikan, agar kebaikan itu mengalir sama orang tua kita. Jadi tentu kita hanya bisa bermohon dan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada beliau, orang tua kita yang telah mendahului kita. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, bahwa perjalanan hidup manusia menuju alam baqa itu sangat panjang lagi. Entah kapan hari ini akan kiamat, kita juga tidak tahu. Ada orang mengician bagi kalau Palestina merdeka hari kiamat. Kalau hari kiamat Palestina merdeka kan dah ada rencananya. Kalau tidak kiamat hari, tentu banyak ya dosa tarui. Kiamat hari rancak selesai urusan, hadapi yang akan datang besok lagi. Gitu. Jadi hidup itu jangan diperumit, dipersulit. Itu adalah termasuk ide-ide gagasan dari orang-orang yang tidak senang untuk kemerdekaan Palestina. Jadi supaya Palestina itu dijajah tarui itu gitu. Tidak usah merdeka gitu. Kalau merdeka kok kiamat hari. Wallahu a'lam. Kiamat ndak kiamat itu urusan Allah. Luqman 31:34. Indallaha indahu ilmu sa'ah. Sa'ah itu hari kiamat makasihnya, bukan jam, bukan waktu. Jadi hanya di sisi Allah, dalam ilmu Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tapi kalau tanda-tanda kiamat lah banyak. Baik, kiamat-kiamat yang kecil itu sudah banyak tanda-tandanya.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kita sebagai manusia, insan yang lemah, hanya bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita dan agar bermanfaat juga untuk yang lainnya. Jadi makanya kita diharapkan untuk selalu istiqomah. Istiqomah itu sulit Bapak Ibu, berat. Kalau ada wirid di rumah saji, istiqomah datang. Ada tadanga suara azan, istiqomah datang ke rumah saji. Dan itu adalah untuk kita. Kalau seandainya tidak, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mencari penduduk neraka yang berada di bumi, itulah orang yang tidak sholat. Kata Al-Quran seperti itu, kata Allah. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu itu pakai alif jamak. Jamak itu artinya seluruh penduduk neraka itu menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat penduduk neraka tapi masih berada di bumi, belum masuk ke sono. Dia masih berkeliaran di bumi baru. Tapi itu sudah jelas penduduk neraka. Karena kata Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak turunan kita terhindar dari hal yang seperti itu. Bagaimana terhindarnya? Tentu awak berusaha. Nyo kadang-kadang ayah jo ibu laik pai kasuro ko masaji, anak di padiah ndak dibawa. Kadang-kadang suami laik pai ke rumah saji, istri ndak diselamaian. Padahal Allah kan nyampaikan pelihara dirimu dan keluargamu. Ini ndak bisa lepeh itu. Keluarga dan diri. Kalau Allah diri awak selamaian, selamaian keluarga awak. Kalau ndak awak akan bermasalah, terutama kepada suami-suami. Kenapa? Tanggung jawab suami itu berat. Kalau dosa dibuat oleh sang istri, suami berdosa. Tapi kalau suami berdosa, membuat dosa, istri tidak dapat apa-apa. Tidak ada, selamanya. Kenapa itu? Karena tanggung jawab tadi. Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, penanggung jawab. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Itu kata Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari sisa-sisa umur ini, entah berapa umur awal kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Yang jelas sisa yang masih ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada terdengar suara azan, baik siang ataupun malam, tolonglah berhentian dulu karaju itu sebentar. Pai ke rumah saji, panuan rumah saji awak tu. Boleh kalau awak lah bomu ko, bapak, ibu-ibu, lah pensiun ko, jangan di rumah aja lah. Banyak di rumah saji. Andaikan bapak-bapak dalam perjalanan ke masjid meninggal awak fisabilillah. Duduk awak di rumah saji itu meninggal itu fisabilillah dahalul jannah. Duduk mendengar wirid kajian di rumah saji itu duduk sajonyo, ndak ada singgah sialah duduk sajonyo, itu sudah mendapat banyak yang diberikan Allah, ampunan, mendapat rahmat, dibanggakan Allah di hadapan malaikat, para jin dan para makhluk lainnya, dan diberikan rahmat luar biasa. Setiap langkah kaki yang awak langkahkan pai ke rumah saji itu salangkah khutwah hasanah. Salangkah awak langkahkan itu setahun pahala puasa sunnah, qiyamul lail dan salat sunnah malam. Itu salangkah baru. Kalau banyak langkah kan makin banyak tuh. Kadang-kadang itu yang terabaikan bagai. Makanya langang rumah saji ndak bara orang dah. Di siku mungkin rami, tapi tempat lain yang acok awak cari apa ditutup, ndak bara orang dah. Kau sungguh. Situlah bakaru, sekolah manaku, sekolah manggu lah. Kau ustaz mengecek seorang salah. Ya memang seperti itu, karena rahmat Allah ada di masjid. Jadi ibu-ibu kalau awak panik, jangan pergi jalan-jalan. Jalan-jalan tu panik, piti habis. Oleh ta'ala.
pulang ke rumah bakecang, berang-berang lo kan anak. Tapi kalau ingin tenang, datang ke masjid. Kalau tidak percaya, cobalah. Datang ke masjid, duduk, yang kepiangin. Tak kalau bisa dipastikan tuh. Kadang-kadang katik serang Jumaitnya kalau lalu yo, bakaruh aja mungkin. Ado aja tuh. Kenapa? Rahmat. Dan memang itu Allah Rasul yang menyatakan, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Orang masuk masjid itu pasti tenang. Tidak ada indahnya dah. Dipastikan tenang. Jadi kalau ingin tenang, jangan minum narkoba, ini semacam pergi ke mall, enggak, ke masjid. Karena ketenangan itu ada di masjid. Buktinya mudah tidur. Biasanya orang mudah lalu itu kan tenang. Tidak percaya bapak ibu-ibu, cobalah. Kadang-kadang putar kamari, AC lah mati di rumah ke, lah mati lah lampu, lah sampai jam 2 malam, ndaknya dah matu melalok dah. Batu, ndak tenang. Pikiran tu ndak tenang. Jadi teori supaya awak capek lalu, sebelum tidur itu satu beruduk. Uduk biasa saya, uduk seperti suduk solat. Yang kedua, bebaskan pemikiran awak dari seluruhnya, karajo, urang, jangan taruh dandam, jangan dingek sedonyo. Bismika Allahumma, serahkan. InsyaAllah. Awak kan dia banyak awak pikiran. Jalan lalu tu pikiran niko. Nah itu yang susah tidur itu. Karena Allah berikan semua itu bagi hamba-hamba pilihan. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin, mari sisa umur yang kita diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, agar kita di hadapan Allah bisa mempertanggungjawabkannya umur kita. An malihi, harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jadi berjalan, pergi kemana saja, manfaatkan itu untuk kebaikan. Awali setiap sesuatu itu dengan bismillah agar berkah hidup kita itu. Tiap sesuatu yang kita lakukan ingin mencari redha Allah. Pai karajowa mengharap redha Allah. Bismillah. Pai kemana saja. Mungkin kita masuk kalau ada mungkin udah caleg-caleg awak kini ikut bismillah. Niatkan. Makanya kita sampaikan kepada teman-teman kita yang caleg, Buya, ambo ikut caleg. Antum Islam? Ya. Ingat ya, Allah akan minta pertanggungjawaban. Perjuangkan Islam. Kalau tidak memperjuangkan Islam, awak agama Islam, KTP Islam, berada dalam Islam, nanti ingin selamat. Salama itu kan muslim, kan selamat itu. Islam itu kan selamat. Muslim itu kan orang yang selamat. Biasanya selamat. Ingin selamat di hadapan Allah, sementara Islam tidak diperjuangkan. Di mana keislaman kita? Ini saran kita kepada teman-teman yang seperti itu, yang kan banyak ikut sekarang itu kawan-kawan. Jadi oleh sebab itu perjuangkan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Nyampang kita meninggal di saat itu, maka kita sudah memperjuangkan agama Allah. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa dengan pembangunan fisik, bisa dengan pembangunan mental, spiritual. Jangan fisik-fisik saja. Bangun fisik kok mudahnya kok. Mental spiritual kok yang susah. Sangat susah. Jadi oleh sebab itu sangat penting sekali. Mungkin ada TPQ kita, MDA kita di sini, bagaimana kita majukan? Bagaimana majelis taklim kita di sini dimajukan? Kalau pembangunan fisik masjid mungkin lah rancak isi lah. Kita di sana kan kita sampaikan juga kayak gitu, karena musik dakwah di situ. Kita sampaikan seperti itu. Membangun fisik itu mudah, tidak bayar doh. Ada piti satu.
Tapi membangun mental spiritual, meramaikan orang datang ke rumah saji itu itu butuh perjuangan. Makanya trik-trik dicari di situ, bahas supaya orang ramai. Mungkin di sini ada juga mungkin subuh mubarakahnya. Siapkan makanan di situ. Alah do Pak. Iya, sampai kami seperti itu. Siap makan, awak aman. Dia tak fikir pulang lah doh. Saya tidak makan pagi doh. Tarik aja dulu. Ibarat memancing kok. Iya je pancingan, jauh-jauh umpan. Harus umpan. Kalau enggak, kami di situ wirid subuh ramai. Kenapa? Ada makanan. Yang malam kan susah kok. Maka akan dibuat trik seperti itu lagi. Pancing. Jadi siapkan anggaran untuk itu, untuk menarik. Kalau lah ramai orang di rumah saji, piti dan saku itu tidak kepayah keluar tu. Kan mudah itu. Gitu caranya. Berinfak. Jadi infak itu akan keluar kalau ada jamaah. Jamaah tiga ungguknya, balaga keluar infak. Atau tukas masaji nak kekuruh terus. Gitu caranya. Trik. Punya trik kita. Jadi ada imarah, ada riayah, ada idarah. Masjid itu seperti itu. Karena anggota dewan masjid Bapak Ibu. Jadi makanya sering mau sampai seperti itu. Kalau enggak susah. Jadi oleh sebab itu bagaimana sisa umur kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Semoga Allah memberikan yang terbaik juga kepada kita. Masjid, musola di mana-mana seperti itu. Ramainya hanya pemaling Ramadan. Kalau nak kau Jumat gitu kan. Aku sulangang gitu. Di mana-mana memang seperti itu. Makanya rancak awak ceramah di tampek ketek-ketek lah, kayak di Sholah Kuba tu kan ketek tu. Kalau di masjid kadang-kadang tu enggak ada orang. Iya. Lain masjid wisata tu lain tu Al-Hakim, tu lain tu kan. Nurul Iman mana kayak gitu je. Enggak juga ada. Bila ada acara ramai baru kayak acara Pemko gitu kan. Tu ramai tu. Karena memang didatangkan ke situ. Jadi itu adalah tugas kita yang dititipkan oleh Allah amanah. Apa dititipkan amanah? Kayak pengurus masjid, Allah titipkan amanah kepada kita. Bahas supaya untuk punya trik-trik seperti itu, memberikan yang terbaik. Juga pengurus RT, pengurus RW kayak gitu juga. Jangan ada sampai yang pantas mendapat bantuan tidak mendapat, itu zalim. Allah akan minta pertanggungjawaban. Mungkin orang tu nak nama minta-minta dah, tapi nanti Allah akan minta pertanggungjawaban karena haknya. Tapi tidak dia hangit. Waspada tu, hati-hati. Jadi ternyata memegang jabatan itu Bapak Ibu tidak semudah membeli telapak tangan. Sabalah kaki di neraka. Kalau tidak apa? Kalau tidak adil. Tapi kalau adil kita, imamun adil, orang pertama masuk surga. Itu hebatnya. Jadi makanya kalau trik memilih pemimpin Bapak Ibu, itu ada dalam Al-Maidah surah 5 ayat 55. Boleh dicari situ. Al-Maidah, Allah yang ngatur. Tidak bisa awak ngatur doh. Trik memilih pemimpin. Besok kan awak memilih tu. Ada mulai dari DPRD provinsi, kota provinsi, kemudian DPD RI, kemudian U5 ya Pak ya, Pelurah, presiden. Itu ada syarat-syaratnya. Al-Maidah 55. 1, iman. Cari orang yang kuat imannya. Nyoba iman sadanya Pak, yang kuat, yang hebat di antara yang hebat. Itu caranya. Ada, pasti ada. Karena Allah sudah mengutus hamba-hambanya setiap kurun itu. Jadi iman istiqomah yang kuat, bukan iman karbitan. Ini ada iman karbitan tuh, jalan pemilu tu rajin masjid tu. Ndak tanggung dah. Alun azan orangnya tiba tu. Ndak tapi putih ke tiu. Ada arah ke situ banyak seperti itu. Menjalang kawa bini saya anaknya sampai kini masih nampak dembo tu. Menjalang kawa bini seminggu menjalang anak akan nikah tu tiba masjid itu. Sesudah itu ndak mencogok masjid sampai kemarin petang. Awak kan setiap di rumah kan tiap hari ke masjid terus. Makanya pergunakan, Allah akan persaksikan itu, minta tanggungjawab itu, tidak akan sia-sia. Jadi tolong sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa itu sering kita sampaikan? Karena itu adalah panggilan nurani, panggilan agama.
kita sama-sama berjuang diri kita, keluarga kita, dan umat untuk bagaimana selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasul menyampaikan seperti itu. Kalau kamu sudah sholat, tengok anak istrimu. Kalau keluargamu sudah ibadah, sudah sholat, maka tengok masyarakatmu, kiri kananmu. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Itulah makanya kita umat akhir zaman, umat yang terbaik dalam pandangan Allah, Bapak Ibu. Hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita bagaimana selalu mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Semoga kita juga dipanggil oleh Allah dalam kondisi-kondisi yang terbaik, dan semoga Allah juga membalas kita dengan yang terbaik nantinya di akhirat kelaknya. Kemudian bahwa kegiatan kongsi kita yang seperti ini jangan sampai dimatikan. Kenapa? Karena orang di situ berlomba-lomba untuk membuat hal yang seperti ini. Itu caranya, berlomba-lomba untuk mengadakan. Ndak ado nyoadoan kongsi itu. Kini awak lah ado. Tentu awak bertahan lah, istiqomah awak. Istiqomah tadi. Jadi kawan-kawan yang Allah bergabung dalam kongsi, ini sebenarnya bukan PT itu yang sebenarnya orientasi kebersamaan awak. Kebersamaan awak. Kalau datang awak bersama-sama, ini kan hukum alam tuh. Kalau awak datang ke tempat kawan, itu nanti kawan kan datang ke tempat awak. Itu hukum alam tuh. Kalau awak anggan datang ke tempat kawan, tentu kawan tentunya pikir datang tempat awak. Jadi oleh sebab itu awak pelihara itu silaturahmi. Jadi ajang silaturahmi ini termasuk. Kau dapat peserta awak, kau jangan semakin berkurang, semakin bertambah seharusnya. Awak-awak dia non balik, mungkin dia evaluasi trik-trik ke depannya. Orang cari arah ke pisang, arah ke pau itu ramai-ramai ya Bapak. Ndak tanggung dah, sampai keluar. Jadi tentu menjaga hal yang seperti itu. Kini awak lah dulu awak kalau tidak salah sampai 199 berada dulu tuh. Jadi itu yang penting, kebersamaan awak. Jadi kalau tidak bisa awak mungkin bisa diwakilkan, kan sudah ada aturan-aturan yang kita ini kita pelihara. Jadi mohon sekali lagi jangan sampai dimatikan kegiatan kita ini, karena di sini kita di samping kajian agama kita juga ada baca-baca ayat Al-Quran. Tadi kan ada tawali kan menurut bapak-bapak ibu-ibu kan, menurut kebiasaan. Sama itu bukan tawali. Kalau menurut ayat Al-Quran kan dari Anas dulu naik ke atas gitu kan. Bisa dari, dan itu tidak harus dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Tidak, hukumnya tidak mutlak, itu tidak baku. Yang penting kita membaca ayat Al-Quran. Hanya kadang-kadang memang lupa loh begitu kan, kebiasaan tuh lupa loh begitu. Mungkin dari siko saja gitu. Dari masalah. Dan itu tidak merubah, tidak menghilangkan pahala yang kita baca. Kalau lain baca, bapak-bapak yang tidak membaca dapat pahala lain, dapat pahala mendengar. Karena Al-Quran kayak gitu. Wa idza quri'a al-Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran dengar, wa ansitu wa diam la'allakum turhamun. Itu Allah berikan rahmat. Mendengar saja, awak diam, Allah berikan rahmat. Apalagi kalau kita ikut membaca. Jadi oleh sebab itu biasakan terus, awak pelihara terus zikir, karena ini adalah zikir yang kita baca adalah kalimah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhir hayat kehidupan kita. Itu sangat luar biasanya Pak Ibu. Dia tidak banyak, hanya 2 kalimah. Itulah 2 kalimah syahadat. Tetapi itu yang menjamin keselamatan manusia. Kalau tidak ada itu, tidak akan selamat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita biasakan membaca kalimah-kalimah Allah tersebut. Tapi jangan di sini saja kita biasakan, di mana-mana mungkin siap sholat siapa gitu kan, biasakan terus membaca. Setidaknya kita pelihara membaca zikir itu agar kita lebih
Qalbu kita lebih lembut dan lebih nyaman serta lebih terbuka dalam menerima natijah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja Bapak Ibu, kita berduka semoga almarhumah di hadapan Allah mendapat yang terbaik dan kita diberikan kesabaran dan ketabahan keluarga yang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak lain setengah 10 kurang 1 menit. Mendoa banyak Pak Haji, Pak Buya, bisa. Demikian saja, alafu minkum, tersinggung deka naik, telantuang deka turun, yang indah pada tampaknya. Mana tahu entar lagi kita akan Ramadan, mana tahu tidak ketemu dalam kegiatan-kegiatan lain menjelang Ramadan. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin. Lagi dimakan Bapak Ibu hadirin, tersinggung deka naik, telantuang deka turun. Jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi yang mudahnya Bapak Ibu, jangan meminta maaf, maafkan saja orang, beres itu. Maafkan saja. Masalahnya kawak biarkan saja, maafkan dia. Wal afina aninas, supaya kita itu lebih nyaman dalam hidup ini, tidak menaruh-naruh. Ila liqa bastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.